mulai proses pengajaran, Ibu meminta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Jika tidak ada yang menawarkan diri, Ibu akan memilih salah satu. Kepada Romana, silakan. Baik, sekarang Ibu akan mengakseskan hadiah masing-masing. Alexandra Mauni, Novio Santos, ada Ibu. Jessica Nawau, ada Ibu. Maria Immaculata Pria, ada Ibu. Angelia Boe, ada Ibu. Redemptus Pipa Kepega, ada Ibu. Romana Maya, Maria Siti Pukuda, ada Ibu. Pasar Unita, Ada Ibu. Putri Ani, ada Ibu. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Pak Ebri untuk memaparkan materi pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini berbicara tentang belajar kelompok yang efektif. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih belajar kelompok yang efektif dan bagaimana membentuk kelompok dan juga tujuan kelompok belajar itu sendiri itu apa. Yang pertama yang saya bahas hari ini adalah pengertian belajar kelompok. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Lalu, definisi lain dari Mudiono tahun 92 di halaman 61, metode belajar kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang meniti perhatian pada interaksi anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Jadi bisa kita ketahui bahwa belajar kelompok ini untuk atau yang individual menyelesaikan tugas belajar. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belajar kelompok itu adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ini adalah sebuah contoh belajar kelompok. Dari situ terdiri dari 8 orang yang sedang melakukan diskusi kelompok guna memecahkan masalah kelompok. Nah, di sini tujuan belajar kelompok. Ada yang tahu di sini tujuan belajar kelompok itu apa? Nah, dari pengertian tadi pasti ada sudah mengerti lah apa itu belajar kelompok. Jadi saya tanya kepada adik Tuben, kira-kira tujuan belajar kelompok itu apa menurut adik Tuben? Menurut adik Tuben, berdasarkan pemahaman adik Tuben, belajar kelompok itu apa? Tolong aktif ya adik. Tujuan dari belajar kelompok agar memecahkan suatu masalah. Oke, menurut Ayah Hasil, tujuan belajar kelompok itu untuk memecahkan suatu masalah secara diskusi. Begitu. Begitu menurut Ayah Hasil. Mungkin ada pendapat lain dari Ayah Hasil. Salah satunya adalah untuk menegakkan kemampuan bersosialisasi. Dari Adik Sari tadi untuk mengembangkan kemampuan. Jadi kita langsung lihat saja tujuan belajar kelompok sebenarnya apa.
Tujuan dari belajar kelompok adalah yang pertama untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Jadi belajar kelompok itu tujuan salah satunya itu untuk mari kita mengasah otak kita, pola pikir kita untuk lebih kritis. Jadi ketika suatu saat ada masalah-masalah yang ada, kita bisa selesaikan dengan cara kritis dan cepat. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi. Lalu yang ketiga, meninggikan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Lalu yang terakhir, belajar kelompok juga bertujuan agar siswa dapat memahami dan menghargai orang lain. Dari tujuan-tujuan ini, mungkin ada yang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, bapak lanjutkan ke Ibu Dewi. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Pak Yusrin. Di sini ada beberapa pedoman dasar belajar kelompok. Yang pertama, menjadi pendengar yang penuh perhatian dan komunikator. Dalam proses belajar yang sedang berlangsung, kita sebagai anggota kelompok atau teman-teman dalam satu kelompok harus bisa saling mendengarkan, bisa saling menghargai. Kita sebagai anggota kelompok tidak boleh berbicara saat teman kita menyampaikan pendapat. Kita jangan memotong pembicaraan teman dan menjaga perhatian itu. Yang kedua, jangan merendahkan orang lain. Di sini artinya dalam suatu proses belajar kelompok, ketika ada salah satu teman dari kelompok tersebut mengerjakan tugas atau mendapatkan suatu materi, kita tuh harus bisa saling menghargai atau jangan merendahkan bahwa teman ini dia tidak bisa mengerjakan tugas, jadi dia itu otaknya tidak mampu, jadi kita tuh tidak boleh mendengar materi dari dia atau tentang apa yang dia baca. Itu berjanji untuk saling menghormati perbedaan dalam menyelesaikan tugas. Di sini setiap orang memiliki jalan pikiran masing-masing yang pastinya berbeda. Jangankan dalam proses belajar, dalam kehidupan sehari-hari mesti mempunyai pikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Di situ belajar kelompok menuntut kita untuk saling menerima pendapat, saling menghormati antara satu sama lain. Nomor itu berbagi tanggung jawab. Di sini ketika kita dibentuk dalam satu kelompok, pastinya ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut. Sudah pastinya kita, salah satu dari kita tuh atau semua kita pasti malas untuk mengerjakan karena tugasnya terlalu banyak. Di situ kita mengandalkan salah satu dari kelompok kita, salah satu teman kita untuk mengerjakan tugas itu agar tidak mau mengambil pusing, sehingga di situ Ibu memberi saran bahwa adik-adik dalam suatu kelompok harus membuat pedoman dasar untuk membagi tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Gina untuk melanjutkan belajar kita. Yang berikut, manfaat dari belajar kelompok. Yang pertama, manfaat dari belajar kelompok yaitu membentuk kelompok belajar dan dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan teman yang lainnya. Sepertinya kalau kita belajar sendiri kita cepat satu-satu, kalau dengan teman-teman kita bikin kelompok, di sela-sela kita belajar itu kan kita sempat ada yang bilang, jadi buat kita tetap semangat untuk belajar. Yang kedua, saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman. Di dalam kelompok, di kita kerja kelompok, kalau kita tidak tahu tentang hal yang kita mau belajar
ada teman yang tahu, jadi itu teman itu menambah pengetahuan kita. Yang ketiga, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Dengan adanya diskusi kita bisa membangun hubungan yang baik dengan teman di dalam kelompok. Yang berikut meringankan tugas yang diberikan dan dikerjakan bersama. Di dalam kelompok kita dibagi antara tugas, misalnya ada 5 orang dalam satu kelompok. Jadi ada 5 soal dibagikan ke 5 orang untuk satu supaya bisa dikerjakan sama dan cepat habis, cepat presentasi. Yang berikut mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Yang berikut mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan itu seperti dalam kelompok, suatu masalah itu ditanggapi atau diselesaikan secara bersama-sama dalam kelompok. Yang berikut bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Itu dengan adanya kelompok, tugas yang diberikan oleh fakultas dosen dapat cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang berikut belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Seperti yang saya bilang yang pertama tadi, belajar lebih menyenangkan karena belajar berapi. Nah, saat kita bekerja kelompok secara bersama-sama, pastikan lebih enak kok, ada bisa kita kelompok itu ada menjelaskan sedikit. Yang berikut meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis dan disiplin. Dan dalam kerja kelompok dan belajar kelompok pasti adanya kerjasama atau saling bantu teman. Satu teman yang kecil bisa kerja kita bantu dan ya seperti itu. Berikutnya pada Ibu Dora, silakan. Baik, Ibu akan melanjutkan materi tentang belajar kelompok yang efisien. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah masih semangat untuk mendengar pemaparan materi dari Ibu? Tidak. Bosan? Bosan? Ya. Baik, Ibu akan melakukan sebuah game. Ibu akan melakukan sebuah game kepada anak-anak. Apakah anak-anak ingin memberikan masukan game apa? Baik, Ibu minta kesediaan dari anak-anak sekarang. Ibu akan melakukan game tersebut. Ibu minta kesediaan anak-anak semuanya untuk berdiri dan melakukan 2 barisan di tengah. Baik, terima kasih kepada anak-anak dan sekarang membentuk kelompok. Ibu akan menceritakan tentang gamenya. Gamenya kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama menyusun dari yang paling tinggi sampai yang paling pendek, dan kelompok kedua akan menyusun yang paling pendek sampai paling tinggi. Baik, bagi teman kelompok yang kalah akan mendapatkan hukuman yaitu menyanyi. Setuju? Kita akan mulai. Yang di belakang dia. 1, 2,
Baik, Ibu akan menjelaskannya. Belajar kelompok yang efisien yaitu yang pertama, pilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak, diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Baik, di sini Ibu bisa mengambil kesimpulan dalam kelompok bisa terdiri atas 5 bisa sampai 3 orang. Baik, yang pertama, memilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak, diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Di sini Ibu menjelaskan sedikit. Dalam pembentukan kelompok bisa saja terdiri dari 3 sampai 5 orang. Memilih teman kelompok yang cocok seperti dalam satu kelompok bisa saja orang yang mampu dalam menjelaskan materi tersebut, dia mengerti dengan pemahaman materi Ibu, dan dia bisa memecahkan masalah dalam sebuah kelompok. Agar kelompok akan melanjutkan yaitu belajar kelompok yang efisien. Belajar kelompok yang efisien yang pertama, memilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak, diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Dan yang kedua, sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Hal ini penting agar semua anggota dapat mempersiapkan diri akan materi yang akan didiskusikan. Dan yang ketiga, setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pemimpin kelompok yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Keempat, ciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai. Dan yang kelima, rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dibacakan bersama dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasan tidak menyimpang. Dan yang keenam, membahas dan pecahkan setiap persoalan atau persoalan satu persatu sampai tuntas. Berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berpendapat, lalu kaji bersama mana yang paling tepat. Dan yang terakhir, bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak dapat kesempatan antara anggota, tangguhkan saja kemudian minta pendapat guru. Lanjutkan ke persoalan yang lain. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya berikan kepada Ibu Nona. Adalah membaca dan belajar kelompok. Baik, pembacaan yang pertama adalah dalam belajar kelompok sering sekali terjadi pemusatan pemikiran atau yang berpikir dan bekerja hanya satu orang tersebut. Baik, hal ini sering terjadi dalam kelompok. Hal ini bisa menghambat berjalannya proses belajar dalam kelompok. Jadi dalam kelompok harus ada keputusan bersama untuk memaparkan pikiran masing-masing, sehingga tidak terfokus pada satu orang. Yang berikut, belajar kelompok bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa berpikir atau hanya meniru. Baik, hambatan ini hampir sama dengan hambatan yang pertama. Namun, yang dipermasalahkan dalam hambatan ini adalah niat dari pribadi sendiri. Yaitu dalam kelompok, adik-adik harus ada niat untuk mengerjakan sendiri di rumah dan mengerjakannya bersama. Dan dalam kelompok harus ada keputusan untuk tidak diperbolehkan untuk mengkopi-paste atau meniru hasil dari kerja teman-teman. Yang berikut, belajar kelompok hanya untuk sekedar bermain-main dengan teman. Dalam kelompok sering terjadi hal-hal yang kita lihat yang seperti
seperti bermain-main dalam kelompok pasti ada dalam kelompok. Tapi dalam kelompok kalau adanya kesadaran pribadi pasti tidak ada katanya ada kata bermain dalam kelompok kalau dia punya kesadaran dalam pribadinya. Belajar kelompok hanya untuk sekedar bermain dengan teman. Hal ini tidak terjadi apabila dia mempunyai kesadaran dalam dirinya. Memang sering terjadi dalam kelompok kalau hal bermain, tapi itu tergantung pada pribadinya. Tapi dalam kelompok kalau kita terus belajar, pasti kita merasa jenuh juga. Kita perlu adanya bercanda atau membuat hal-hal yang lain. Tapi itu jangan dalam kelompok bisa bercanda, tapi harus ada batasannya. Jangan berlebihan, bercanda berlebihan gitu. Yang berikut, tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena ada salah satu anggota kelompok yang tidak disukai. Hal ini sering terjadi dalam kelompok. Dalam kelompok ada kan anggota kelompok. Pasti dalam kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dan dalam kelompok tersebut ada 2 anggotanya yang mempunyai masalah pribadi. Jadi adanya kelompok belajar bisa mengakukan kembali kedua anggota tersebut dan dibantu oleh teman-teman yang lain yang mengetahui permasalahan mereka. Tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena diputuskan oleh teman yang lain. Hal ini sama seperti tadi yang hambatan sebelumnya, namun dalam hambatan ini masalahnya lebih luas karena bukan menyangkut hanya 1 atau 2 orang, tapi ini semua anggota kelompok. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga sikap dan perkataan kita dan memperbaiki pola pikir kita sehingga tidak terjadi adanya penghakiman di antara kita dan cara berpikir kita sehingga tidak terjadinya penghakiman dalam kelompok kita sekian. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin kesediaan adik-adik untuk dalam kelompok ya. Tadi ini kita akan memperhatikan langsung bagaimana cara kerja kelompok itu sendiri. Dari kelompok bagian kanan ini ketuanya itu Ansel. Kelompok bagian kiri ketuanya ini Edi. Jadi kita minta kelompok sini memikirkan sebuah teka-teki dan di sini tugasnya untuk menebak. Lalu di sini juga menyiapkan sebuah teka-teki. Misalkan tebak nanti kalau kelompok yang kalah akan diberi hukuman seperti tadi, yang di depan. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk memikirkan teka-teki yang ada. Jadi kita belum untuk jawab. Sudah. Pak, saya mulai dari sekarang. Oke, baik. Jika ada semua yang sudah teka-teki bisa dilemparkan ke kelompok marah. Silakan. Mulai dari kelompoknya Tupet. Bagaimana ini kita sama kelompok ini mencapai tujuan bersama? Jadi kamu sudah sama bagaimana membuat sebuah aplikasi yang saya coba. Di sini saya coba dengan kesempatan. Oke, sudah mulai. Kamu kelompok asli. Nasi apa yang tidak pernah basi? Ya, itu kelompok. Nasi apa yang tidak pernah basi?
10 menit untuk merebus satu butir telur. Kira-kira itu diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Jika untuk waktu 10 menit, kira-kira kali yang butir itu berapa menit? iya. Ayo, saya bisa dulu, jawab. 2, 3. Siap-siap dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur. Berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 10. Dan jawab harus ini apa nih? Kenapa 10 jawaban? Belum sempurna jawaban. 10 menit. Ayo, curahkan saya kasih sana. Itu sama tuh. Kalau mau kemana nih? Sama tuh. Siap lagi satu teka-teki. Siap lagi teka-teki, Pak. 10 menit. Sudah bisa, jamnya. Makanya diskusi Tiga. Apa bahasa Jepang anak jatuh dari tangga? Ayo. Gila cuma Jepang. Yang tidak bisa jawab, Kak. Berarti kamu tidak bisa jawab. Sampai selesai itu lagi sampai 5. 1. Anak jatuh dari tangga. Bahasa Jepang anak jatuh dari tangga. Jepang. Bukan, salah. Apa? Anak matahari. Kameramen tuh begini. Ada karena manusia, tetapi dia tidak ada. Apa? Ada karena manusia, tetapi dia tidak ada. Apa? Jangan bisa dua ya. Tidak ada. Ya Allah. Diskusi dulu, diskusi jangan soal apa. Saya sampai karena tapi dia tidak ada. Kalau cerita tentang Halimah. Nanti bisa berikio dan Aceh masih sakit iman. Semuanya tidak ada yang dia dapat poin. Ilmu itu ada pada manusia, tapi ketika orang mengambil ilmu itu, tapi tidak bisa lihat itu seperti apa. Oke, baik. Nanti dari diskusi tadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita akhiri saja kegiatan hari ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa pelajaran yang efektif itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Saya minta satu orang pemimpin kita dalam doa. Teman Gio. Amin.